Tanggal 21 Oktober, hari ke-281. Refleksi dan penyembahan. Pergi dengan Injil. Adalah baik menjadi orang Kristen dan memahami ajarannya. Lebih baik lagi menjadi orang Kristen dan menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi. Dalam Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai pelayan yang tulus yang rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan umat manusia, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat Markus pasal 10 ayat 45. Dalam Injil Lukas, Yesus diperlihatkan sebagai contoh manusia ideal yang sangat peduli terhadap keadaan manusia. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lihat Lukas pasal 9 ayat 10. Markus dan Lukas merupakan 2 dari 3 Injil sinoptik, dengan Matius sebagai yang ketiga. Mereka disebut demikian karena kedua Injil tersebut berbagi banyak narasi yang sama tentang hidup dan pelayanan Yesus yang memungkinkan kita untuk membandingkan dan memahami kedua Injil tersebut lebih dalam. Kata sinoptik berasal dari ide melihat bersama-sama. Adorasi. Berhati-hatilah dari mana Anda memperoleh informasi. Keakuratan informasi Anda bergantung pada sumbernya. Setelah membaca narasi Natal dalam Injil, coba untuk menjawab kuis berikut mengenai kisah Natal. Anda mungkin akan terkejut mengetahui berapa banyak informasi yang Anda anggap benar sebenarnya hanyalah hasil dari kartu ucapan Natal atau lagu-lagu perayaan Natal. 1. Bagaimana Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem? A. Dengan keledai, B. dengan unta, C. dengan berjalan kaki, D. Alkitab tidak mengatakan. 2. Hewan apa yang hadir pada saat kelahiran Yesus? A. Sapi, domba, dan kambing. B. Sapi, keledai, dan domba. C. Domba dan kambing. D. Alkitab tidak mengatakan. 3. Apa yang para malaikat nyanyikan? A. Joy to the world. B. Haleluya. C. Karena kami seorang anak telah lahir. D. Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. E. Tidak ada nyanyian. Berapa banyak orang bijak yang datang untuk melihat Yesus? A. 3. B. Lebih dari 3. C. Kurang dari 3. D. Alkitab tidak mengatakan. Di mana orang Majus menemukan Yesus? A. Di palungan. B. Di kandang. C. Di rumah. D. Di penginapan. 6. Apa yang kemenyan itu? A. Logam mulia. B. Kain berharga. C. Parfum berharga. D. Unster timur. 7. Di mana kita menemukan kisah Natal untuk memeriksa semua fakta ini? A. Matius. B. Markus. C. Lukas. D. Yohanes. E. Semua kitab Injil ini. F. Hanya Matius dan Markus. G. Hanya Matius dan Lukas. Hanya Matius, Markus, dan Lukas. Tidak ada kitab Injil. Jawaban 1D, 2D, 3E. Alkitab tidak mengatakan mereka bernyanyi. 4D, 5C, 6C, 7G. Aplikasi. Berita yang membahagiakan seharusnya disebarkan. Ketika Anda melanjutkan pembacaan Injil, perhatikan bagaimana Yesus berkomunikasi dengan mereka yang membutuhkan pemahaman tentang kasih Tuhan. Ada yang mendekati Yesus dengan pertanyaan dan kebutuhan mereka. Lihat Lukas pasal 8 ayat 41-42, pasal 10 ayat 25. Sementara pada kesempatan lain,
Yesus yang memulai dialog. Lihat Lukas pasal 9 ayat 1-5. Hari ini Anda mungkin berhadapan dengan dua jenis pertemuan ini. Bertemu dengan orang-orang yang Anda prakarsai, seperti berbelanja di toko dan menyapa rekan kerja, dan bertemu dengan Anda yang diprakarsai oleh orang lain, seperti orang yang mengirimkan surat Anda atau seseorang membuat janji untuk bertemu Anda di tempat kerja. Dalam kedua situasi tersebut, patuhi nasihat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.